Halo dokter, pernah nggak sih kebingungan untuk ngegali informasi terkait riwayat seksual pasien? Entah gimana cara ngomongnya atau perlu mulai dari topik yang mana ya? Nah, nyatanya nggak cuma orang awam, banyak loh dokter yang mungkin belum cukup mendapatkan edukasi seksual. Kalaupun ada, biasanya hanya fokus ke topik reproduksi dan infeksi menular seksual. Akhirnya, nggak sedikit dokter yang merasa canggung untuk menanyakan hal-hal yang bersifat seksual, mulai dari orientasi seks hingga aktivitas seksual yang biasa dijalani. Jangankan tanya-tanya, mau mulainya aja mungkin udah bingung ya. Tapi, gak usah khawatir dok. Kali ini Alomedika bakal nge-share gimana caranya supaya kita, dokter-dokter, bisa mengupgrade skill dalam anamnesis riwayat seksual. Yang pertama, buat lingkungan yang nyaman dan ramah. Sebelum kita bertanya-tanya kepada pasien, ciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. Artinya, jangan di tempat yang banyak orang dan berisik. Pertama-tama, dokter perlu nih beritahu pasien kalau sesi bicara ini bersifat rahasia, aman, dan dilakukan demi kesehatannya. Penting pula menunjukkan gestur sebagai pendengar yang baik. Contohnya, duduk yang tegak sambil menatap mata pasien secara langsung. Selain itu, boleh juga loh taruh gambar-gambar organ reproduksi dan fungsinya di ruang tunggu. Jadi, saat pasien melihatnya, dia jadi berpikir bahwa topik seksual itu bukan sesuatu yang tabu. Terus, yang kedua, jangan menghakimi pasien. Hindari memberi opini atau asumsi yang terkesan judgmental atau menggunakan nada-nada dengan kesan negatif saat merespon cerita pasien. Contohnya nih kayak gini. Hah? Masa? Kok bisa sih? Pantas aja kayak gitu. Kalau seperti itu, pasien malah bisa ngerasa bersalah, malu, canggung, bahkan jadi menutup diri. Ingat ya dok, anamnesis riwayat seksual untuk mengatasi masalah kesehatan pasien secara profesional, bukan untuk menyampaikan opini pribadi dokter. Oh iya, ngomong-ngomong, jangan lewatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan puluhan ribu dokter lainnya di Indonesia. Akses forum diskusi dengan mendownload aplikasi Alomedika sekarang juga. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga, tanya dengan kalimat yang jelas. Meski terkesan simpel, menggunakan istilah awam saat berbicara dengan pasien akan sangat membantu supaya pasien gak kebingungan. Terus, ingat juga nih, saat dokter bertanya-tanya tentang riwayat seksual, jangan cuma fokus pada identifikasi penyakit dan terapinya aja, tapi dengarkan pasien apa yang ingin pasien sampaikan. Jadi, saat dokter bertanya, usahakan dengan metode open-ended question. Jangan begini ya dok, apakah Anda puas dengan pasangan seksual yang sekarang? Tapi ganti jadi begini. Bagaimana kepuasan hubungan seksual Anda dengan pasangan saat ini? Hal keempat, bina hubungan yang baik. Kadang-kadang diskusi topik sensitif dengan pasien itu nggak bisa cuma sekali ya dok. Bisa aja bertahap. Karena sebenarnya butuh keberanian dan kepercayaan yang besar untuk pasien bisa menjawab dan menjelaskan masalah pribadinya. Nah, di sini kita harus jalin hubungan yang baik dengan pasien supaya jangan pasien ngerasa kapok dan gak mau lagi berkonsultasi dengan kita. Yang terakhir nih, hargai keputusan pasien. Kalau misalnya pasien menolak untuk jawab, jangan paksa pasien buat berbicara. Tetap hargai keputusannya apapun yang terjadi. Terus, apa aja nih yang perlu kita bicarakan dengan pasien? Simpelnya ada 6P. Partners, practices, protection, past history dari infeksi menular seksual, pregnancy plans, dan terakhir yang gak kalah penting adalah pleasure. Kalau dokter mau tahu lebih lanjut tentang semua poin tadi, klik link di description box ya. Saat mau mengakhiri diskusi dengan pasien, rangkum hasil anamnesis dan share dengan pasien juga. Akhiri pembicaraan dengan tanya dua hal. Yang pertama, ada nggak hal lain yang mau Anda tanyakan seputar kesehatan atau praktik seksual? Atau ada nggak kekhawatiran tentang kesehatan dan praktik seksual selama ini?
Dengan menanyakan dua hal tersebut, kita memberikan kesempatan lagi kepada pasien untuk bertanya pertanyaan yang mungkin baru terpikir di akhir sesi, atau mengutarakan jawaban yang mungkin terpendam. Jangan lupa nih, apresiasi keberanian pasien dengan ucapkan terima kasih karena sudah sharing tentang riwayatnya dan mau berusaha yang terbaik untuk dirinya sendiri dengan pergi ke dokter. Oke deh, itu dia tips-tips saat menganamnesis riwayat seksual pada pasien. Di samping tips-tips tadi, dokter juga harus nih memperdalam pengetahuan dokter dalam berbagai topik seksual. Jadi, dokter siap untuk menjawab saat pasien bertanya. Semoga video kali ini membantu praktik dokter sehari-hari ya. Like dan share video ini supaya semakin banyak dokter yang mahir dalam anamnesis riwayat seksual. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan notifikasinya agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.